Aku terkejut. Tak disangka suami dan keponakanku sembunyikan rahasia besar ini. Saat aku tahu kebenarannya, aku pun menangis. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Keponakanku haid setiap minggu. Lama-lama aku jadi khawatir dengan keadaannya. Namun dia begitu takut untuk periksa penyakitnya. Ada apa dengannya? Setelah kutelusuri, ternyata dia. Cara berjalan Bunga sangat aneh. Kulihat dia tampak meringis dengan langkahnya menuju kamar mandi. Sudah macam bebek saja dia berjalan mengangkang. Kenapa dengan pahamu, Bunga? Aku bertanya bingung, sedang memasak di dapur. Enggak tante, pahaku cuma lecet gara-gara haid. Haid lagi? Bukannya minggu kemarin kamu bilang mens juga? Emang bisa mens tiap minggu? Wajah bocah 17 tahun itu tampak pucat. Dia memang tampak ketakutan. Enggak tante. Aku cuma nggak bisa pakai CD yang lembab, makanya begini. Mungkin infeksi. Jadinya berpengaruh pada misfiku. Jawabnya yang tak masuk akal. Dahiku mengernyit mendengarnya. Memang bisa. Bisa tante, aku harus mandi dulu nanti telat masuk sekolah. Hatiku rasanya sangat dongkol sekali. Sebab anak yang dititipkan kakakku ini tak bisa menjaga dirinya dengan baik. Mungkin saja dia sudah berbuat hal buruk dengan kekasihnya. Bisa saja. Ketika Bunga sarapan, aku mencoba memberi peringatan secara halus. Nanti pulang sekolah kita periksa kesehatanmu ke dokter ya Bunga, ucapku. Bocah ini malah tersedak mendengarku. Aku pun segera memberikannya air putih. Pulang sekolah Bunga, kuulangi sekali lagi. Aku nggak apa-apa tante, aku cuma haid biasa kok. Bunga lantas beranjak. Tanpa menghabiskan makanannya, ia pun mencium punggung tanganku, kemudian berlalu pergi ke sekolah. Anak itu kenapa sih? Aku masih bertanya bingung. Biarkan saja Liana, kenapa kamu yang pusing dengannya? Bunga kan udah besar, jadi dia tahu mana yang baik dan enggak. Gumam Mas Iqbal nyeletuk sembari menyeruput secangkir kopi. Ia sudah bersiap hendak ke kantor. Masalahnya, kalau anak itu kenapa-napa, aku yang disalahin sama Mbak Amira nanti. Karena dia nitipin anaknya supaya jadi anak yang benar. Kalau Bunga kenapa-napa gimana? Ya, kalau kita gagal mendidiknya, artinya bukan salah kita. Bisa saja anaknya yang memang salah pergaulan. Mas Iqbal berkata santai. Apa dia tak merasa bersalah berkata begitu? Mas, makanya itu, bantu aku didik Bunga. Jangan malah berkata begitu. Iya, sahutnya lalu beranjak. Aku berangkat dulu. Lelaki berhidung mancung itu lalu pergi kerja. Profesinya sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan jajanan snack. Samar ku dengar suara desahan dari kamar sebelah. Aku lantas terbangun mendengar suara rintihan tadi. Namun kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sepertinya aku memang tidur lebih awal karena Anita sakit. Aku pun terbangun dan beranjak hendak memastikan suara apa yang membuatku resah. Namun kenapa Mas Iqbal belum juga tidur? Apa dia masih menonton bola? Kubuka pintu pelan untuk keluar memastikan. Brak! Suara jendela yang tertutup keras membuatku terkejut bukan main. Maling! Teriak Mas Iqbal di luar sehingga membuatku tergeragap. Maling apaan Mas? Aku keluar dengan rambut acak-acakan. TV pun masih menyala. Ternyata suamiku memang belum tidur. Suara jendela dari kamar Bunga, bisa saja ada maling masuk, seru suamiku, lalu menggedor pintu kamar Bunga. Bunga, bangun! Mas Iqbal memanggil. Kemudian pintu langsung dibuka oleh Bunga. Gadis remaja ini hanya mengenakan tank top dengan celana pendek merahnya, sehingga membuatku langsung menutupinya dengan selimut. Siapa yang masuk tadi Bunga? Aku mempertegas. Gak ada, aku hanya buang sampah lewat jendela. Tapi jendelanya malah ketutup keras. Udah tante, aku ngantuk.
Perempuan berbadan bongsor ini menutup pintunya kembali. "Bunga, jangan sering begadang," aku berteriak. Tak ada sahutan. Tapi entah kenapa perasaanku merasa aneh. Apalagi mengingat dia haid terus-menerus. Apa Bunga memasukkan orang lain ke dalam kamarnya? Tapi siapa? Aku menepis prasangka buruk kepada ponakanku satu-satunya itu. Sebab dia memang anak yang kurang kasih sayang orang tua. Orang tuanya cerai sejak dia masih kecil. Dari itu, Mbak Amira menitipkan anaknya kepadaku untuk pergi merantau ke luar negeri. Bunga sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Kasih sayangku pun sama seperti aku menyayangi Arsy, putri kandungku satu-satunya. Sebab aku tak bisa memiliki anak lagi pasca operasi pengangkatan rahim karena tumor rahim yang kuderita 5 tahun lalu. "Mas, gak tidur?" Aku bertanya pada lelaki yang masih menonton televisi ini. "Aku tidur di luar aja, Liana. Panas di dalam. Buat jaga-jaga juga, siapa tahu malingnya datang lagi." Kurasa memang bukan maling, Mas. Kan Bunga memang belum tidur katanya. Siapa tahu kan? Terserah deh. Aku lantas masuk kamar Arsy dan tidur kembali dengan putriku. Ponsel suamiku berdering saat dia masuk ke kamar mandi pagi ini. Aku yang sedang merapikan kamar Arsy lantas membiarkannya saja. Namun notif pesan pun berkali-kali masuk dari ponsel Mas Iqbal. Belum lagi suara daring panggilan masuk sudah hampir 5 kali. Sementara aku adalah istri yang takut untuk membuka pribadi ponsel suami. Akan tetapi, karena lelah mendengarnya, kuputuskan untuk mengecek siapa yang memanggil. Mungkin saja darurat dari rekan kerjanya yang akan minta izin tak masuk. Baru saja kulihat layar ponselnya, kulihat sebuah nomor yang tak begitu asing menurutku. Aku berusaha mengingat nomor milik siapa, tapi... "Jangan buka ponsel kuliah!" bentak Mas Iqbal datang tiba-tiba dengan handuk masih menutupi sebagian tubuhnya. Iya Mas, tadi ada yang nelpon berkali-kali." "Jangan sekali-kali buka HP ku tanpa izin," protes lelaki berkumis tipis ini. Aku gelagapan. Iya Mas, maaf." Aku pun beranjak keluar merapikan kamar Arsy lagi. Sementara anak-anak sudah berangkat ke sekolah sedari tadi. Setelah berpakaian rapi, Mas Iqbal lalu keluar membawa ponselnya menjauh dari rumah. Kulihat dia sedang menelpon seseorang di bawah pohon mangga depan gang sana. Wajahnya tampak serius, mungkin ada masalah di kantor. Kemudian lelaki itu kembali lagi dengan wajah kesal. Diraihnya tas dan kunci motor, lalu memasang sepatu kerjanya. "Sarapan dulu Mas," ucapku. "Enggak, aku makan di kantor aja nanti, ada masalah." "Oh iya, hati-hati." Tanpa berpamitan, lelaki yang menikahiku 10 tahun silam itu pun pergi dengan raut wajah ditekuk. Entah ada masalah apa. Di madrasah, karena aku adalah guru honorer MTS di kota kecil, aku masih memikirkan penyakit Bunga. Jika gadis itu tak mau periksa, mungkin aku sendiri yang akan pergi menanyakannya kepada bidan di puskesmas nanti sepulang mengajar. Mengajar pun aku tak fokus, berkali-kali pikiranku masih terpaut pada anak saudaraku itu. Tak mungkin aku berani menceritakan ini semua pada Mbak Amira. Takut kakakku akan kecewa. Para guru kudengar mojok bergosip di ruangan kantor. Namun karena aku tak terlalu memperhatikan, Susanti, guru matematika, menepuk pundakku dengan keras. Ngelamun aja kamu dari tadi, Liana?" serunya yang membuatku terkejut. "Kamu gak ikut gosip bareng kita?" Ada apa?" "Kamu gak tahu cerita siswi kita yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit?" Dia berseru antusias. "Siswi? Siapa?" "Naila, anak kelas 9 itu. Katanya organ intimnya robek. Dia selalu haid hampir tiap minggu. Setelah ditelusuri sama ibunya karena curiga, ternyata ayah tirinya mencabulinya waktu ibunya pergi kerja shift malam." Dek, darahku langsung naik ke ubun-ubun. Apakah Bunga juga begitu? Bukankah anak itu juga selalu haid setiap minggu? Peristiwa pintu jendela terbanting keras juga malam itu membuat otakku menciptakan pikiran buruk. Tapi apakah Mas Iqbal?
Tak mungkin. Suamiku selalu sibuk kerja. Pintu kamar Bunga pun selalu terkunci rapat. Lagian, gak mungkin suamiku akan berbuat senonoh. Bukannya Mas Iqbal sudah menganggap Bunga seperti anak kandungnya sendiri. Pikiranku benar-benar berperang melawan misteri ini. Aku harus memaksa Bunga untuk periksa nanti. Hari ini aku pulang terlambat karena ada rapat mendadak perihal acara kenaikan kelas nanti. Aku pun menjemput Arsy, putriku, pulang terlebih dahulu karena masih satu jalur dengan tempat mengajarku. Baru saja aku tiba di gerbang rumah, kulihat pintu sudah terbuka lebar. Siapa di dalam? Kulihat sepasang sepatu laki-laki dan perempuan tergeletak di depan rumah. Sepeda motor Scoopy pun sudah terparkir di halaman. Bunga sudah pulang sekolah ternyata. Makasih ya, tutur suara laki-laki dari dalam rumahku. Lekas-lekas kustandarkan sepeda motor agar cepat masuk ke dalam. Benar saja, seorang laki-laki berpakaian putih abu itu berdiri depan Bunga saling senyum, sembari membetulkan resleting celananya. Ngapain kamu? Aku berseru pada lelaki itu. Tante, aku antarkan Bunga pulang tadi. Lelaki itu menjawab. Cukup sampai di luar rumah, kenapa kamu harus masuk? Ketusku. Tante, Faisal tadi kebelet, jadi dia numpang ke toilet sebentar, makanya masuk ke rumah. Bunga menjelaskan. Kamu tahu kan, di rumah ini gak ada orang lain. Bagaimana kalau orang berpikir negatif tentang kamu, Bunga? Ingat, kamu itu dititipin sama tante biar kamu jadi anak yang baik dan benar. Jaga pergaulanmu. Jangan sekali-kali kamu memasukkan laki-laki ke dalam rumah ini. Paham? Emosiku tak dapat kukendalikan, meledak begitu saja. Ketakutan terbesarku adalah Bunga berbuat yang tidak-tidak di dalam rumah ini sedari tadi. Keponakanku ternganga, matanya berkaca-kaca. Tante, dia itu teman baikku. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Faisal, tapi kenapa tante malah memarahiku depan orang lain? Gadis berkulit sawo matang ini melawanku. Faisal, kamu bawa aku pergi aja dari rumah ini. Bunga lantas menarik lengan lelaki itu keluar dari rumah ini. Bunga maafin tante. Aku berteriak memanggil. Namun gadis itu terus saja selalu berboncengan bersama laki-laki yang dia katakan temannya itu. Baru kali ini aku memaki keponakanku keterlaluan. Sekarang, kemana anak itu akan pergi? Aku takut jika ia bergaul dengan orang yang salah. Aku takut Mbak Amira akan memarahiku. Bagaimana ini? Kak Bunga mau kemana, Bu? Arsy bertanya bingung. Aku menggeleng pelan. Gak tahu, Nak. Nanti kita cari kakakmu. Benar saja. Sampai maghrib tiba, Bunga tak kunjung pulang. Berkali-kali kuhubungi nomornya tapi tak juga aktif. Kali ini aku benar-benar panik. Beberapa teman terdekatnya yang ku ketahui tak ada yang tahu di mana anak itu. Tapi, kenapa Mas Iqbal juga belum pulang ya? Aku pun menghubungi lelaki bergelar suamiku itu. Halo, kenapa Lia? Mas Iqbal menjawab. Kenapa belum pulang? Aku lembur Liana. Masalah kantor sedang hancur gara-gara admin baru yang keliru. Kalau enggak nanti mungkin aku pulang besok. Dahiku mengernyit mendengar jawaban lelaki itu. Mas, coba cari Bunga dulu. Dia nggak pulang-pulang dari siang tadi. Anak itu ngambek gara-gara aku bentak, Mas. Aku khawatir sama dia. Kenapa lagi tuh anak? Bikin masalah aja. Kalau bisa kamu kembalikan saja sama keluarganya. Loh, kok Mas bilang gitu? Iya, bikin susah aja. Gerutu suamiku terdengar kesal. Sudah, jangan ganggu aku dulu ya. Mas Iqbal lantas memutus sambungan teleponnya. Kali ini aku yang dibuat panik beneran. Kemana aku akan mencari anak itu? Tiba-tiba terdengar handphoneku berdering. Ada panggilan dari Mbak Amira. Aduh, bagaimana kalau dia mencari anaknya? Ku jawab telepon dari mbakku ini. Halo, Mbak. Bunga kenapa nomornya nggak aktif, Dek? Kemana dia? Aku hubungi berkali-kali tapi nggak tersambung. Duh, aku harus bilang apa? Bunga udah tidur, Mbak. Aku berbohong. Tidur? Jam 5 sore tadi dia ngubungin minta duit. Udah aku transfer 1 juta katanya buat bayar studi tour besok.
Setelah ku kirimi, dia malah nggak nelpon balik. Udah nerima uangnya atau enggak? Studi tour. Kali ini aku kaget. Iya, kamu kan nggak ada uang katanya. Kali ini Bunga berbohong kepada ibunya. Oh, iya mbak, uangku ada, cuma Bunga mungkin malu minta sama aku. Gak apa-apa, biarkan aja mbak. Itu dia udah tidur. Mungkin kelelahan karena baru pulang eskul jam 6 tadi. Aku berusaha menyembunyikan keburukan Bunga di depan ibunya. Oh ya udah, biarin aja kalau gitu. Ya udah ya Lia, makasih udah jaga anakku. Gaji besok aku kirim kamu uang ya. Iya mbak. Panggilan pun terputus. Kali ini aku dibuat makin bingung oleh Bunga. Uang 1 juta buat apa? Aku memutuskan untuk mencari Bunga di rumah sahabat terdekatnya saja. Bisa saja dia sekongkol berbohong bilang tak bersama Bunga. Tapi aku yakin anak itu ada di sana. Nak, kamu bisa tinggal sama Budiwati dulu ya. Ibu mau cari kakakmu. Aku menitipkan Arsy pada tetanggaku yang tak jauh dari rumahku. Iya bu, semoga Kak Bunga cepat ketemu ya. Iya nak. Kutinggalkan anakku demi bisa mencari gadis yang baru saja tumbuh remaja itu. Emosinya masih labil, jadi belum bisa menerima bentakan dan makian dari siapapun. Kutelusuri jalanan yang lenggang ini dengan sorot lampu di setiap jalan, membelah malam dengan dingin yang menusuk tulang. Sahabat Bunga bernama Okta itu rumahnya cukup jauh dari tempatku. Tapi aku tahu karena anak itu dulu sering bermain ke rumah. Dan aku pun kerap kali mengantarnya pulang. 10 menit aku tiba di rumah Okta. Aku pun mengetuk pintu mengucap salam. Tak berselang lama gadis seusia Bunga itu muncul. Ada tante? Mau cari Bunga lagi? Sila bertanya. Bunga pasti ada di sini kan Okta? Tante yakin? Ujarku memastikan. Enggak tante, sumpah. Tapi tadi aku lihat story WA dia yang berfoto seperti di hotel gitu. Dadaku langsung sesak mendengar kata hotel. Hotel? Seruku mempertegas. Iya tante, lihat aja nih. Gadis berkepang 2 ini menunjukkan ponselnya kepadaku. Sebuah story WA milik Bunga dia perlihatkan. Benar saja, dia selfie pada sebuah kamar bagus, seraya duduk sambil menunduk di kasur yang empuk dengan posisi kamera di atas. Gadis itu memakai lingerie merahnya dengan caption Love Sugar Daddy. Hatiku benar-benar teriris pedih melihatnya. Apakah anak itu menjual diri? Tapi ada satu gambar familiar yang membuatku mengernyitkan dahi. Lantas ku perbesar gambar sepatu yang terletak di samping bawah kasur itu. Sepatu itu seperti milik. Sepatu itu? Aku berujar terbata. Kenapa tante? Okta menyahuti. Oh, tak mungkin Mas Iqbal bersama Bunga. Suamiku sudah menganggap Bunga seperti anaknya sendiri. Bisa saja itu sepatu yang mirip dengan Mas Iqbal. Bukankah semua yang ada di dunia ini dijual sama persis berjumlah banyak? Lagian suamiku juga sedang lembur. Dan aku selalu percaya pada lelaki yang selama ini berperilaku baik itu kepadaku. Enggak Okta, sejak kapan Bunga mulai berfoto di hotel? Aku menelusuri lagi. Sepertinya udah kedua kali ini tante. Tapi kenapa aku gak pernah lihat story dia ya? Itu karena nomor tante disembunyikan dari statusnya. Okta menjawab, iya, aku paham sekarang. Selama ini aku tak pernah melihat setiap statusnya. Anak itu memang tertutup pada aku. Tak pernah mau cerita apapun masalah sedari kecil. Atau aku yang terlalu cuek padanya. Baiklah, terima kasih informasinya ya Okta. Atau apa kamu tahu di mana letak hotelnya? Okta menggeleng. Enggak tante, aku nggak pernah tahu nama-nama hotel. Oh gitu. Ya udah, makasih ya tante pamit. Aku pun mengendarai kendaraan, memilih untuk pulang saja. Sepanjang perjalanan otakku masih saja memikirkan gadis yang membuat hatiku terpukul itu. Entah sejak kapan Bunga berbuat hal menjijikan. Apakah anak itu benar-benar menjual diri, tapi buat apa? Apakah karena dia kurang kasih sayang awalnya? Makanya dia bisa berbuat nekat. Tapi bukankah selama ini Mas Iqbal sudah memberikan kasih sayangnya juga kepada Bunga? Agar anak itu bisa merasakan keluarganya utuh, seperti teman-temannya yang lain. Kemana aku harus mencari hotel yang dimaksud?
Kota Pekanbaru ini luas, hotel pun banyak bertebaran. Pecah kepalaku lama-lama memikirkannya. Kuputuskan untuk kembali pulang saja. Biarkan otakku berpikir tenang untuk bisa mencari anak itu besok. Adzan Isya sudah berkumandang sedari tadi. Aku bergegas melanjutkan kendaraan agar cepat sampai rumah. Sebab jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku terlalu lama di rumah Okta tadi, sehingga lupa ada anakku menunggu di rumah. Namun baru saja aku tiba di rumah, kulihat pintu sudah terbuka. Mas Iqbal ternyata pulang, sebab sepeda motornya terparkir di halaman. Benar dugaanku bahwa sepatu yang ada di foto bunga itu bukanlah milik suamiku. Kukira Mas akan nginep di kantor. Aku bertanya pada lelaki yang sudah duduk selonjoran di depan televisi, sembari menyesap rokok dan secangkir kopi. Enggak, semua udah selesai tadi. Lelaki berkumis tipis itu menyahuti. Sejak kapan Mas ada di rumah? Barusan, gak lama kok. Oh, aku baru pulang cari bunga. Anak itu entah kemana. Siang tadi aku memakinya, sebab dia memasukkan teman sekolahnya ke dalam rumah ini. Aku nggak tahu kalau anak itu numpang ke toilet. Aku kira mereka habis. Kamu jangan terlalu berpikir buruk sama anak. Dia itu remaja yang masih labil. Disalahkan sedikit pasti merajuk. Sekarang kamu sendiri kan yang rugi kalau dia makin kenapa-napa. Bisa saja dia merusak dirinya karena frustasi. Umur seperti dia memang butuh kasih sayang dan pengertian full. Dahiku mengernyit mendengar jawaban Mas Iqbal. Loh, kenapa jadi aku yang disalahkan? Harusnya dia sebagai anak sabar dikit, jangan main pergi gitu aja. Mas Iqbal mengangkat bahunya. Terserahlah. Pusing aku mikirin kalian. Sikap lelaki ini tampak cuek sekali kepada aku belakangan ini. Selama ini aku masih menerima perlakuannya yang sedikit kasar, karena aku pikir dia lelah bekerja. Tapi lama-kelamaan jenuh juga aku diperlakukan Aju. Atau jangan-jangan selama ini kamu selalu bersama Bunga? Cecarku keceplosan. Mas Iqbal tersedak kopi yang dia minum. Apa-apaan kamu, Lia? Tuduhanmu itu lawak. Kenapa bisa kamu berpikiran bahwa aku bersama Bunga? Aku ada di rumah ini. Lelaki ini malah membentakku kasar. Bisa jadi kan? Soalnya aku lihat sepatumu di gambar yang Bunga upload pada story WA-nya. Captionnya with sugar daddy. Lelaki berbadan tinggi kekar ini lantas berdiri dengan tatapan nyalang menatapku. Gila kamu, Lia. Bentak Mas Iqbal, lantas berlalu menghindariku. Kalau bukan kamu siapa? Lagi-lagi aku menyudutkannya. Kamu kira aku paman cabul? Jangan ngaco kamu, Lia. Sekali lagi kamu berkata begitu, ku buat kenyataan perkataanmu. Duh, kenapa hatiku sakit mendengarnya? Harusnya dia berusaha meyakinkanku bahwa dia bukan pelakunya. Tapi kenapa dia malah berkata bahwa akan membuatnya jadi kenyataan? Iya Mas, maaf. Aku hanya takut. Soalnya ada anak muridku tadi siang masuk rumah sakit karena pendarahan setiap minggu. Katanya dia dicabuli oleh ayah tirinya. Gak habis pikir aku, kenapa bisa laki-laki yang harusnya jadi ayah pelindung anaknya justru menjadi neraka buat anak gadisnya? Apakah salah anaknya atau ayahnya? Bisa saja dari pakaian anaknya yang mengundang nafsu ayahnya. Jangankan ayah tiri, berita berseliweran saja banyak ayah kandung mencabuli anaknya sendiri. Apalagi yang statusnya hanya paman. Mas Iqbal? Mas? Aku terkejut mendengar pernyataan suamiku itu. Kenapa jadi ke paman? Maksudku umpamanya begitu, Lia. Tapi kan Bunga anak yang tertutup. Dan lagian, mana mungkin aku bisa mau sama keponakan yang sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Gila aja kalau itu beneran terjadi. Mas Iqbal tampak kebingungan menjawab pertanyaanku. Sudah, jangan bahas gituan. Aku mau mandi. Siapkan aku makan malam. Nanti aku mau nonton bola lagi. Bola mataku masih awas melihat gerak-gerik lelaki ini. Tapi apakah pantas aku menaruh curiga padanya? Aku berdecak bingung. Bisa pecah lama-lama kepalaku memikirkannya. Suara ketikan keypad handphone terdengar jelas di jam tengah malam buta. Suamiku ternyata belum tidur. Lagi-lagi aku bisa tidur dengan Mas Iqbal. Entah kenapa dia tampak jijik mendekatiku. Apakah penampilanku sudah sangat buruk? Aku beranjak keluar membawa bantal guling menemui lelakiku itu.
Rasanya aku rindu juga ingin dimanja olehnya. Namun, mendengar suara derap kakiku, Mas Iqbal seketika saja langsung mematikan ponselnya dan pura-pura tertidur. "Mas," aku memanggilnya seketika. Lelaki yang hanya mengenakan sarung dan baju kaos oblong itu lantas berbalik miring, membetulkan posisinya. "Mas, jangan pura-pura tidur, aku kangen." Aku melirih manja mendekatinya. Aku ngantuk, Lia, besok aja," sahutnya, lalu membenamkan kepalanya dengan bantal. Namun kulihat pada layar ponselnya menyala yang ia letakkan di sampingnya dengan posisi terbalik. Aku yakin Mas Iqbal sedang chatting. "Balas chatmu itu atau aku yang buka?" Aku mengancam. Lelaki itu seketika meraih ponselnya dan mematikannya langsung. "Gak penting itu, cuma balasan grup karyawan." Aku memutar bola mata kesal. Dongkol sekali rasanya jadi istri yang terlalu manut dan tak seganan. Akan tetapi kuputuskan saja tetap tidur di dekatnya, lalu menempelkan badan pada tubuhnya. "Ish, nanti Arsy bangun, Lia. Jangan begitu depan anak," gerutunya sembari menjauh. "Arsy gak akan tahu, Mas, dia udah tidur. Lagian Bunga juga gak ada di rumah, jadi aku mau puas-puas sekarang." Aku lantas memaksa Mas Iqbal dengan membuka bajunya. Namun baru setengah terbuka, lelaki itu langsung menutupnya lagi dengan kasar. Aku tahu, bola mataku menangkap sesuatu tanda merah di bagian dada bawah suamiku. "Apa-apaan sih kamu, Lia? Aku bilang besok dulu, ngantuk." Serganya kasar seraya membetulkan pakaiannya. Lelaki ini lalu membenarkan posisi tidurnya lagi membelakangiku. Sementara aku masih terpaku terdiam melihat tanda merah tadi. "Tanda merah apa tadi, Mas?" Aku bertanya dengan bola mata yang berkaca-kaca. "Ngawur kamu. Itu merah bekas gatal. Jangan aneh-aneh. Tidur sana. Aku harus ke kantor pagi-pagi besok. Otakmu terlalu kotor kepada suamimu sendiri. Dosa, Liana." Bentakan Mas Iqbal membuat badanku gemetar kejut. Akukah lagi yang salah kali ini? Aku mengusap bulir bening yang memaksa terjatuh pelan. Lalu beranjak menjauh dan tertidur meringkuk dalam kamar seorang diri. Begini terus. Sudah hampir 3 bulan aku tak pernah disentuh oleh suami sendiri. Sakit sekali rasanya dianggurin lama. Pagi sekali, suamiku berangkat terlebih dahulu ke kantor. Sikapnya juga cuek sekali kepadaku. "Mas, gak ajak Arsy sekalian berangkatnya? Ojek yang biasanya dia pakai hari ini libur katanya." Aku mencoba mengajaknya bicara. "Kamu saja yang bawa, kamu kan masuknya siangan nanti." "Tapi kalau Arsy ikut aku nanti dia telat masuk sekolahnya." Sanggah aku lagi. "Ya kamu lebih awal berangkatnya, gitu aja susah." Laki yang sudah berpakaian rapi berbaju kemeja biru langit itu lantas berlalu pergi begitu saja dengan cueknya. Aku mendengus kasar melihat tingkahnya. Entah sampai kapan aku akan diperlakukan begini. "Nanti Arsy ikut mamanya Alifa aja ya." "Nanti Arsy ikut mamanya Alifa aja, Bu, di mobil. Arsy udah kasih tahu tadi malam." Anakku angkat suara. Aku tersenyum kepada putriku. "Baiklah, Nak. Kalau saja bukan karena anak, sudahlah. Aku tinggalkan lelaki itu dari dulu. Tapi bagaimana dengan Bunga lagi? Anak itu lama-kelamaan bikin pusing aja. Mungkin aku lebih baik menyerahkannya saja kepada ayahnya di sana. Lagi pula, jadi ayah malah hilang tanggung jawab. Tapi pasti Mbak Amira akan marah nanti." Para guru sepakat untuk menjenguk Naila, murid kami yang dirawat di rumah sakit itu. Tapi kami bergantian pergi di jam istirahat dan setelah pulang sekolah. Aku pun pergi bersama 5 orang para guru lainnya, sebab memang dijatah harus 5 orang dulu. Kami pun menaiki mobil Bularas, guru bahasa Inggris paling kaya di madrasah. Sepanjang perjalanan, dalam mobil pun sempat-sempatnya kami bergosip ria. Tiada lagi yang dibicarakan adalah tentang Naila, si murid kami yang sakit. Jadi, seharusnya memang kalau kita janda, jangan dulu menikah kalau punya anak gadis. Apalagi punya ayah tiri yang otaknya mesum. Bahaya banget, Miss. Celetuk Susanti, si guru paling cerewet ini. Aku jadi kepikiran masalahku. Seandainya aku menggugat bisa Mas Iqbal, maka otomatis aku menjadi janda. Lalu,
Aku punya anak gadis satu-satunya. Bagaimana kalau... Nauzubillah. Aku berseru ketakutan. Semua mata malah tertuju pada aku. Kenapa, Bu Liana? Aku cengengesan. Enggak, aku hanya membayangkan saja. Ngeri, Miss. Sanggahku geli. Ya, jangan sampai. Amit-amit. Sahut mereka. Tak lama kemudian kami pun sampai di rumah sakit tempat Naila dirawat. Namun baru saja kami turun dari mobil di parkiran, kulihat sepeda motor Honda dengan warna yang sama dan plat yang aku lupa-lupa ingat angkanya, terparkir di dekat mobil hitam sedan sana. Motornya kok mirip seperti milik Mas Iqbal? Lagi-lagi aku menepis prasangka burukku ini. Bisa saja platnya hanya beda 1 angka. Motor juga banyak yang sama kan? Kami pun terus melangkah hendak memasuki bangunan yang luas ini. Namun lagi-lagi mataku tertuju pada laki-laki kemeja biru langit yang keluar dari gedung exit sebelah itu. Sembari menuntun anak gadis berseragam abu-abu memakai jaket rajut. Aku melihatnya dari samping dan tak begitu jelas. Langkahku hendak mendekat ke arah mereka yang menuju parkiran tadi. Miss Liana, mau kemana? Seru Susanti yang membuatku menoleh. Bentar, aku ada urusan. Aku berseru lagi. Setelahnya, aku menoleh lagi. Tapi 2 orang itu telah pergi mengendarai motor, mengenakan helm yang sama persis dengan milik Mas Iqbal. Apa dia Bunga dan suamiku? Lalu buat apa mereka ke rumah sakit? Ku coba memanggil nomor Mas Iqbal, menanyakan hal yang kulihat tadi. 5 kali panggilanku tak dijawabnya, akan tetapi aku tetap mencoba sekali lagi. Ada apa, Liana? Mas Iqbal akhirnya menjawab. Jelasin sama aku, kamu sama Bunga ngapain ke rumah sakit? Oh, itu. Bunga kecelakaan, jadi aku pergi bawa periksa dia ke rumah sakit. Kecelakaan? Di mana? Aku terkejut mendengarnya. Iya, dia boncengan sama temennya, terus mereka ditabrak dari belakang sama mobil. Bunga yang di belakang terpental jatuh. Posisinya tengkurap, perutnya sakit dan kram, lalu mengeluarkan darah banyak. Astagfirullah, terus dia gak kenapa-napa? Enggak, udah diberi obat penghilang nyeri tadi. Aku menatap langit mencoba mencermati perkataan suamiku ini. Kenapa yang pertama kali dihubungi malah Mas Iqbal? Kenapa Bunga gak nelpon aku aja? Dia kan tahu Mas kerja. Lah, kamu lupa? Bunga kan lagi ngambek sama kamu. Oh, iya. Sekarang kalian di mana? Udah di rumah, biarin dia pulang istirahat dulu. Terus kamu gak balik kerja? Balik lagi, aku biarin Bunga di rumah sendirian. Oh, iya udah. Semoga anak itu gak kenapa-napa. Enggak, aku balik kerja lagi, Lia. Iya. Aku lantas menutup telepon dan berjalan menyusul para guru menuju ruangan Naila. Namun baru beberapa langkah, kakiku seketika langsung tertahan. Otakku langsung tertuju pada Mas Iqbal dan Bunga yang berduaan di rumah. Aku berbalik arah hendak pulang, tapi ponselku lagi-lagi berdering. Bu Liana kemana? Kamu sudah di ruangan Naila nih. Cepetan naik ya, di lantai 3, ruangan teratai nomor 25. Bu Laras memintaku menyusul. Baik Bu, saya akan nyusul. Kutepis sekali lagi pikiran burukku kepada Bunga dan Mas Iqbal. Aku percaya mereka baik-baik saja. Aku yakin tak ada apa-apa di antara mereka berdua. Bismillah, semoga Allah menjaga hati suamiku dari perasaan suka kepada wanita lain. Aku berujar sendiri dengan nada pelan. Kulangkahkan kaki menuju ruangan. Kulangkahkan kaki menuju ruangan teratai mencari anak murid yang bernama Naila. Sepulang dari menjenguk gadis malang itu, pikiranku selalu terngiang perkataan ibunya Naila yang berkata, jangan lengah dalam menjaga anak gadis kita, karena kita nggak tahu kesempatan mereka dalam berbuat. Ayah tiri bukanlah ayah kandung, jadi bisa saja mereka melakukannya saat kita nggak ada. Orang-orang terdekat pun patut kita curigai, terlebih jika gelagat anak sudah aneh dan mencurigakan. Otakku selalu saja memikirkan Bunga dan suami. Tapi apakah Mas Iqbal tega akan mengkhianatiku? Bunga sudah dia rawat sejak umur 9 tahun. Jadi jiwa ayah sudah pasti dia miliki kepada keponakannya sendiri. Kedekatan Bunga dan suamiku memang kulihat seperti ayah dan anak. Gadis itu juga tak akan malu memeluk pamannya sendiri di depanku.
Tapi aku tak merasa aneh sedikit pun. Sebab menurutku itu wajar. Apalagi Bunga terbilang anak yang tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Bel pulang sekolah berbunyi. Ternyata tak terasa sudah jam 2 siang. Aku pun berkemas karena tak ada jam mata pelajaranku. Sebab aku hanya mengajar di bidang mata pelajaran fikih saja. Arsy sudah pulang katanya. Tadi bersama ibunya Alifah. Jika sudah ada yang antar jemput Arsy, aku merasa aman. Semua itu semenjak ibunya Alifah punya mobil baru. Bunga benar-benar cuek denganku sejak aku pulang sekolah dari tadi. Dia pun mengurung diri dalam kamar. "Bunga, kamu sudah makan belum?" Aku memanggil. Tak ada sautan. "Bunga, makan dulu nak. Maafin tante kalau salah." Ceklek. Pintu pun terbuka olehnya. Raut wajahnya benar-benar menandakan gadis ini masih marah denganku. "Aku mau makan nanti aja kalau Om Iqbal udah pulang," sahutnya yang buatku mengernyitkan dahi. "Kenapa harus sama Ommu? Ada tante di sini?" Protesku dengan hati yang sedikit dongkol. "Karena cuma Om yang baik sama aku. Tante itu sukanya marah-marah, suka mikir negatif, dan suka berprasangka buruk sama aku." Gerutu gadis berlesung pipi ini sembari berjalan dan duduk di atas kasurnya. "Tante cuma khawatir sama keadaanmu, nak. Mengertilah, tante itu diberi beban tanggung jawab yang besar sama ibumu. Kalau kamu kenapa-napa, ibumu juga akan marah besar sama tante dan kamu. Kamu tahu sendiri kan jika ibumu marah, suka main tangan dan memaki kasar. Sekarang kamu pilih tetap tinggal sama tante atau kamu kembali ke bapakmu." Bola mata Bunga melotot menatapku. "Jadi, tante sebenarnya mau usir aku?" "Enggak, tante cuma mau kamu mikir. Kamu udah bukan anak kecil lagi, kamu udah dewasa. Jadi berhenti bersikap kekanak-kanakan, Bunga. Bilang aja tante capek ngurusin aku. Biar aku kasih tahu ibu, jadi aku bisa kos aja sendiri, biar bebas. Gak ada yang melarangku ngapa-ngapain lagi," ujarnya sembari meraih ponsel hendak menelpon ibunya. "Termasuk bebas tidur di hotel sama sugar daddy," sahutku cekatan melepas kekesalan yang terpendam selama ini. Lelah rasanya jadi orang sabar. Mata Bunga lantas menyala menatapku. "Dari mana tante tahu?" tanyanya heran. "Kamu gak perlu tahu dari siapa. Berhenti berbuat yang merusak masa depanmu. Atau tante akan laporkan semua perbuatanmu ke ibumu dan kepala sekolah." Bunga lantas berdiri menatapku. Badannya yang lebih tinggi dariku membuatku mendongak menatapnya. "Karena tante selama ini gak tahu apa yang membuatku begini, jadi diemlah, atau aku akan membuka semuanya." Ucapan Bunga bagai belati tajam menusukku. Apa maksud dari perkataannya berkata begitu? "Apa maksudmu?" cecarku pada gadis ini. "Iya, tapi biarlah waktu yang akan menjawabnya nanti." Bunga lantas menghindar keluar dariku. Kurasa dia memang tak mau memberitahu yang sebenarnya. "Bunga, milikilah rasa terima kasih pada orang tua yang membesarkanmu. Jangan jadi anak kurang ajar. Tahu begini kamu sebaiknya masuk pondok pesantren aja dulu. Atau masuk..." Gadis keras kepala itu berbalik. "Masuk apa, tante?" "Masuk panti asuhan," jawabku tegas. "Oh, gak masalah. Lagian aku juga anak yatim kan, gak punya bapak," jawabnya santai sembari menenggak air putih. "Entah kenapa kamu jadi begini, Bunga. Tante gak pernah loh ngajarin kamu jadi anak yang kurang ajar. Apa ini yang kamu dapetin dari pergaulanmu? Belum lagi kamu berbohong masalah bayar studi tour. Aku bisa aja mengadukan semua perbuatanmu pada ibumu, tapi aku takut kamu makin buruk nantinya." Aku mencoba menasihatinya, meskipun dia kurasa tak mau mendengarnya. "Ah, sudah tante, jangan berisik," protesnya kesal yang buat darahku naik. "Bunga," bentakku, makin tak tahan. "Ada apa sih ribut-ribut? Suaramu kedengaran sampai luar, Lia." Mas Iqbal tiba-tiba masuk tanpa aku ketahui. Ia sudah pulang kerja. "Bunga gak bisa diperingati secara halus. Lelah aku lama-lama sama anak ini." Getir suaraku menjawab dengan bola mata berkaca-kaca. "Tante itu terlalu cerewet. Aku juga capek dengarnya, Om." Bunga menyahut kesal. Mas Iqbal menarik nafas kasar. "Biarkan semuanya mengalir. Ikuti kemana arus air itu akan mengalir. Kalau mengalirnya terlalu jauh dan buruk, apa akan dibiarkan juga?" sanggahku.
Tergantung. Sudah, gak perlu debat, aku lelah. Lelaki berbadan kekar itu pun melepas tas kerjaannya sembarangan. Tante aja yang buat ribet. Bunga lagi-lagi menyahut. Bunga, diamlah. Tante gak butuh sautanmu. Protesku kesal. Ya udah, aku pergi aja dari rumah ini. Selesai. Gadis itu lalu masuk ke dalam kamarnya lagi dan membuka lemarinya. Kulihat dia mengeluarkan semua baju-bajunya dan lembaran uang merah berserakan terjatuh. Lekas-lekas gadis itu mengambilnya lalu menyimpannya dalam tas. Dapat dari mana anak itu uang sebanyak itu? Selama ini aku selalu memberinya uang saku sebesar 20 ribuan. Bunga, jangan nekat kamu. Bentakku lagi. Aku hanya mau mengurangi beban hidup tante. Sautannya malah makin membuatku naik darah. Gadis berambut lurus pendek itu pun lantas keluar kamar sembari menenteng tasnya. Taruh tas itu atau tante akan makin marah. Ancamku. Bunga berdecak. Dia tak peduli perkataanku. Kepalanya betul-betul keras. Terus saja dia berlalu melangkah keluar rumah. Bunga! Teriakku kencang sehingga membuatnya terkejut. Berani kamu keluar rumah, akan kubawa kamu ke rumah bapakmu. Liana! Mas Iqbal malah balik membentakku. Jangan terlalu kasar sama anak, begini akibatnya. Lelaki itu justru mendekati Bunga, lalu dengan entengnya gadis itu memeluk suamiku dengan erat sembari menangis seduh. Lihat om, begitu kelakuan tante, lama-lama aku bisa stres tinggal di sini. Aku mengernyitkan dahi tak percaya. Sedekat itu tampaknya hubungan keponakanku sendiri dengan pak suami. Kalau sedari kecil dulu, memang aku tak apa-apa jika mereka saling peluk. Tapi sekarang berbeda, Bunga sudah remaja dan sudah mengerti dengan sentuhan. Yang lebih anehnya lagi, Mas Iqbal malah membalas pelukan Bunga sambil mengusap kepalanya. Jangan begitu, nak. Tantemu hanya khawatir dengan keadaanmu, artinya dia sayang sama kamu. Tapi caranya kelewatan, aku nggak suka. Ujar Bunga dengan nada manja. Gak apa-apa, kamu masuk aja. Kalau kamu pergi lagi, tantemu akan makin stres. Apa kamu gak sayang dia? Dia itu ibumu juga. Mendengar perkataan Mas Iqbal, aku urung kecemburuan dan berpikir negatif. Aku rasa memang begitu cara dia menyayangi anak-anak. Bunga mengusap air matanya, dia lantas menatapku, lalu kemudian, Tante, maafin aku. Gadis ini berlari memelukku dengan erat. Maaf kalau aku suka bikin tante kecewa. Bulir bening berjatuhan dari pelupukku mendengar anak ini. Iya, aku tahu, aku memang sangat menyayanginya sama seperti anak kandungku sendiri. Iya, tante maafkan. Makan dan belajar yang rajin, jangan lupa istirahat. Katanya kamu habis kecelakaan kan? Mana yang sakit? Aku melepas pelukan Bunga dan mengecek perutnya. Gadis ini terperanjat setelah aku pegang. Gak apa-apa tante, gak ada yang sakit kok. Dia mengelak. Benar, katanya perutmu terbentur, takutnya nanti kenapa-napa. Kamu udah berhenti haidnya? Aku mulai mencecar anak ini pertanyaan. Udah Tan, aku haid biasanya cuma 2 hari aja kok udah selesai. Oh, aneh ya siklus haidmu. Cuma 2 hari tapi setiap minggu. Kamu gak cek sekalian sama dokternya tadi siang, apa penyebabnya gitu? Liana, sudahlah. Jangan terlalu cerewet mencecar anak dengan pertanyaan. Aku udah tanya dokternya, katanya normal kok, itu hanya berjalan sebentar aja selama sebulan. Setelahnya akan kembali normal, kata dokter. Mas Iqbal yang menjelaskan. Oh, begitu. Aku mangut-mangut mendengar penjelasan sang suami. Satu sisi aku tetap masih bertanya-tanya. Sudahlah. Mungkin memang betul kenyataan yang begitu. Sudah ya tante, aku mau masuk dulu. Jangan lupa minum obat pelancar haidnya dulu Bunga. Seru Mas Iqbal yang buatku makin bingung. Obat pelancar haid? Bukannya anak itu haidnya sudah lancar tiap minggu? Lalu untuk apa obat pelancar haid? Keesokan harinya, aku pun izin tidak masuk sekolah karena terlalu banyak memikirkan masalah keponakanku dan suamiku itu. Aku pun berpikir apa aku kembalikan saja dia pada ibunya atau ayahnya. Tapi aku tidak enak dengan Mbak Amira. Aku pun semakin pusing. Setelah menyiapkan sarapan, kami pun makan bersama. Kemudian aku meminta Mas Iqbal untuk mengantar Arsy ke sekolahnya karena searah. Akan tetapi, suamiku menolak. Katanya ia buru-buru. Jadi Arsy pun terpaksa harus ikut dengan ibunya Alifa lagi.
aku jadi tidak enak dengan ibunya Alifa karena sering merepotkan. Tapi mau gimana lagi, aku pun sedang tidak enak badan dan tidak enak pikiran. Setelah selesai sarapan, aku mengantarkan Arsy ke rumah ibunya Alifa untuk menitipkan Arsy dan meminta maaf selalu merepotkan. "Titip Arsy ya Bu, maaf merepotkan, soalnya saya lagi gak enak badan." "Iya, gak apa-apa Bu Lia, saya juga seneng kok bisa bantu Bu Lia. Lagian biar mereka juga lebih akrab, jadi gak apa-apa biar berangkat aja bareng." Untungnya aku memiliki tetangga yang baik hati itu. Aku pun langsung kembali ke rumah untuk mengantar suamiku yang akan pergi bekerja. Akan tetapi, belum sampai ke rumah, aku melihat Bunga memasuki mobil Mas Iqbal. Aku pun berpikir apakah mereka pergi bersama, sedangkan anaknya saja pergi dengan orang lain. Aku pun langsung mengejar mobilnya, akan tetapi kecepatan lariku tidak sama dengan kecepatan mobilnya Mas Iqbal. Pikiran-pikiran buruk itu pun kembali meracuni pikiranku. Aku pun berusaha untuk tetap berpositif thinking. Aku istirahat di ruang tamu sambil meminum teh hangat yang baru saja aku buat dengan berharap bisa menenangkan pikiranku. Lalu aku menyalakan televisi agar bisa menghibur pikiranku. Akan tetapi, tak lama kemudian terdengar bunyi bel dari pagar depan. "Assalamualaikum, permisi," ucap dua orang pria yang memakai jaket hitam. Aku pun langsung menghampirinya. "Waalaikumsalam, ada apa ya Mas? Apa benar ini rumahnya Pak Iqbal?" Aku pun berpikir kembali, ada masalah apa lagi ini? Mengapa Mas Iqbal dicari orang sampai ke rumahnya begini? "Iya benar, ada yang bisa saya bantu?" "Jadi gini Bu, Pak Iqbal meninggalkan KTP-nya kemarin setelah menginap di hotel kami tempo hari. Jadi saya antar ke alamat yang ada di KTP ini saja untuk mengembalikannya. Karena KTP ini kan sangat penting pastinya. Sama ini Bu tasnya." "Baik Mas, makasih ya." Setelah kembali masuk ke rumah, tubuhku seakan lemah tak berdaya. Tak sanggup menahan air mata yang sedari tadi aku pendam. Sambil memegang KTP dan tas kecil yang biasa dipakai seorang wanita remaja, aku pun semakin terseduh-seduh, karena tas ini yang biasa dipakai oleh Bunga setiap ia pergi bersama temannya. Aku pun hampir gila memikirkan hal ini terus-menerus. Sebenarnya, aku ingin menghubungi langsung. Akan tetapi aku takut nantinya mereka malah tidak pulang ke rumah. Akhirnya aku mencoba untuk tegar dan pura-pura tidak mengetahui kejadian ini. Waktu pun menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu mereka pulang, aku pun menyiapkan makanan untuk makan malam. Tak lama kemudian, mereka pulang. Ternyata benar, mereka pulang bersama lagi. Aku pun tak banyak berkata, menyuruh mereka untuk segera bersih-bersih dan kemudian makan bersama. Setelah selesai makan, aku pun mengeluarkan KTP Mas Iqbal dan tas milik Bunga itu ku kembalikan kepada mereka tanpa bertanya. Mereka mencoba menjelaskan dengan keadaan gugup. Aku pun hanya berkata, "Katakan saja yang sebenarnya." Tapi mereka tetap mengelak. Hingga akhirnya pertengkaran hebat antara aku dan Mas Iqbal pun terjadi. Mas Iqbal tetap mengelak sambil membentakku. Akan tetapi Bunga diam saja mendengarkan kami bertengkar. Mas Iqbal terus membela diri. Tak lama kemudian, akhirnya Bunga pun buka suara. Ia mengaku dengan jujur dan menceritakan yang sebenarnya. Aku pun tak kuasa menahan goresan luka yang begitu dalam di hatiku. Bisa-bisanya suami yang terlihat menyayangiku dan keponakanku yang sudah kuanggap sebagai anak kandungku sendiri malah berbuat hal sekecil itu. Dengan emosi yang meledak-ledak, Mas Iqbal pun langsung menjatuhkan talak kepadaku dan langsung pergi meninggalkanku dan anakku. Dengan berat hati, aku pun harus mengembalikan Bunga kepada Mbak Amira, ibu kandungnya. Aku harus berusaha untuk tetap kuat demi kelangsungan hidupku. Aku mencoba melupakan segalanya yang membuatku frustasi dan memulai kehidupan baruku bersama Arsy, putriku satu-satunya. Kami pun mencoba untuk bisa hidup bahagia berdua saja. Demikianlah salah satu kisah dari subscriber kita. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya.